Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi nih sama Zahra. Teman-teman sekalian, kemarin kan kita udah belajar tuh. Udah 2 bab kan yang kita bahas. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke dalam bab selanjutnya. Apa sih yang akan kita bahas di dalam bab selanjutnya? Yuk simak terus videonya dan jangan di skip ya. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikutin terus videonya. Oke baik teman-teman, langsung saja kita bahas ke materi ya. Teman-teman udah siap kan belajar? Tolong fokus dan perhatikan, oke? Kita mulai. Kemarin kan kita udah bahas 2 bab mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, fungsi-fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4P. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pergerakan. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, dari keempat P tersebut, kita akan membahasnya nih satu persatu. Jadi, teman-teman jangan skip ya video ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi perencanaan itu? Yuk kita bahas. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi misi organisasi. Dalam fungsi perencanaan itu terdapat 4 langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Apa saja sih langkah-langkahnya? Mau tahu kan? Yuk simak terus videonya. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai dan meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang ketiga menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir adalah merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja langkah-langkah yang ada di dalam perencanaan itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat-syarat di dalam perencanaan. Ada 3 syarat ya di dalam sebuah perencanaan itu. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yuk kita bahas lagi. Syarat yang pertama adalah perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, terinci, memuat segala uraian, serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang kedua, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut organisasinya masing-masing. Dan yang terakhir, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Diusahakan agar dapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Nah, udah selesai nih pembahasan mengenai perencanaan. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari pengorganisasian itu? Yuk kita bahas. Fungsi organisasi diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Nah, di dalam pengorganisasian ini juga terdapat langkah-langkah seperti di dalam perencanaan tadi. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Penasaran kan? Yuk kita bahas.
Langkah yang pertama yaitu menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Nah, langkah yang terakhir yaitu menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi pergerakan. Teman-teman ada yang nggak tahu nggak nih, apa sih pengertian dari fungsi pergerakan itu? Belum tahu kan? Yuk simak lagi videonya. Fungsi pergerakan atau sering disebut dengan actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain, yaitu planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, teman-teman udah paham kan fungsi dari pergerakan itu apa? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pengawasan itu? Yuk kita bahas. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang menginginkan pelaksana dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Nah, sekarang kita bahas tentang kesimpulan dari materi yang udah Zara sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah manajemen adalah ilmu yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, dalam manajemen itu terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Nah, 4 fungsi tersebut sangatlah penting ada di dalam sebuah manajemen karena mereka saling berkaitan dan tidak bisa jika ada yang salah satu yang tidak ada, maka manajemen itu tidak akan terlaksanakan dengan sempurna. Nah, teman-teman, kita udah selesai nih belajarnya, baik dari materi, kesimpulan. Nah, semoga dari video ini apa yang Zara sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kalian dan bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kalian semua, sekali lagi jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan ya. Bye-bye.